Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu salisu, bahasan nomor katilu. Al-mabhatsu salisa asyara, bahasan nomor ke-13. Fil ijtihadin rangkeun soal ijtihad, wal itiba sareng itiba, wa taqlidi sareng taklid. Jadi bahasan yang ke-13 ini kita akan membahas soal berkenaan dengan ijtihad, itiba dan taklid. Al ijtihadu ari ngaran ijtihad eta badlul wus'i, ngerahkeun kemampuan fi naili hukmin dina memperoleh hukum syar'iyyin nu bangsa syara bi thariqil istinbati ku metode istinbat minal kitabi tina kitab wa sunnati sareng sunnah. Wasmul fa'il minhu jeung ari isim fa'il minhu tina ijtihad eta al mujtahidu mujtahid. Jadi bahasan nomor ke-13 ini menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad adalah badlul wus'i, mengerahkan kemampuan. Jadi upaya dikerahkan untuk memperoleh hukum syariat dengan cara penggalian hukum atau melakukan istinbat dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Orang yang berijtihadnya disebut mujtahid, jadi isim fa'ilnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal itiba'u jeung ari itiba huwa qabulul qaulil qail, nyaeta narima ucapan ajalma nu ngomong, wa anta jeung halna anjeun tadrinya hu min aina ma'khudhuhu, min aina ti mana non ma'khudhuhu pengambilanna ieu si qail. Wasmul fa'il minhu mutabi, isim fa'il minhu tina itiba eta mutabi. Jadi disebut mutabi itu adalah orang yang menerima perkataan seseorang dan mengetahui dalilnya. Nah, orang yang beritiba itu disebutnya mutabi. Wa taqlidu jeung ari taklid eta qabulu qaulil qail, narima ucapan jalma nu ngomong, wa anta tadri halna anjeun teh tadri la tadri teh apa. Min aina ma'khudhuhu tina mana ma'khudhu pengambilanna ieu si qail. Jadi mutabi itu adalah menerima perkataan seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Nah, wasmul fa'il minhu muqallidun, isim fa'il minhu tina taklid muqallidun, muqallid ngaranna. Wasmul fa'ili wal ijtihadu jeung ari ijtihad. Ijtihad fid dini dalam agama matlubun, itu diperintahkan, sesuatu yang dianjurkan. Yang bagi yang mampu ya, kalau gak mampu boro-boro berijtihad ya berarti itiba atau taklid yo. Walaupun dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan bahwa itiba itu ya sama aja taklid gitu. Wa taqlidu jeung ari taklid fi dini agama mumun eta dicela. Nah, ini juga sebetulnya perlu perlu penekanan, perlu pengoreksian ya, perlu tasih. Karena apa? Ya bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad ya taklid, harus taklid. Jadi taklid dalam hal ini bagus karena sadar diri. Kalau nggak sadar diri ya bukan ahlinya, nggak bisa. Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu walladzina jeung jalma-jalma jahadu anu berjihad ya si jalma fina dina jalan Allah sadana. Jadi untuk mencari keridhaan fina kami itu lanah diyanahum, maka yakti bakal nuduhkeun kami kamaranana subulana jalan-jalan kami. Jadi orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, ya lanjutnya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim, idza ijtahada kana berijtihad seorang hakim, fahakama maka hakuman ia si hakim, fa asoba maka kena beneran gitu. Ia si hakim. Jadi
falahu maka tepekeun hakim ajroni 2 pahala. Wa idza hakama jeung ngamun ngahukumun hakim fa akhta maka salah ya hakim dina ngahukuman nanti falahu maka tepke hakim ajrun wahidun pahala hiji wahul Bukhari. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala madauh ittabi'u kudu anut anjeun kabeh. Sila ikutilah ma perkara unzila yang telah kami turunkan ilaikum kepada kalian semua mir rabbikum dari Tuhan kamu. Al-A'raf. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ini ayat lanjutannya Al-A'raf ayat 3. Jadi ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Jadi amat sedikit kamu mengambil pelajaran. Terus wa idza qila lahum Al-Maidah ayat 5. Wa idza dan tatkala wa idza qila jeung naika diucapkeun lahum kamarinana ta'ala sok kadarieu gitu. Ila ma anzalallah kadia ka perkara anu diturunkeun ku Allah jeung ila rasul tentang rasul. Qalu maka ngucap maranana hasbuna ma wajadna alaihi abana. Qalu maka ngucapkeun maka ucap ieu si maranana hasbuna eta cukup pikeun urang sadayana gitu nya. Ma ari perkara wajadna manggih urang sadayana alaihi kana ma aba anak kana bapak-bapak urang sadayana. Walau kanu sanajan bukti aba uhum sanajan lamun bukti naon aba uhum bapak-bapak marehna teh laya alamun teh nyaron sya hiji perkara walayah taruna jeung henteu menang pituduh. Jadi apabila dikatakan kepada mereka marilah marilah gitu. Ta'alau ila ma anzalallah mengikuti apa yang diturunkan Allah ya. Wa rasul mengikuti rasul. Qalu hasbunallah mereka menjawab cukuplah untuk kami ma wajadna alaihi abana apa-apa yang telah diajarkan oleh bapak-bapak kami. Awalau kanu dan apakah mereka itu mengikuti itu awalau kanu abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nayang mereka walaupun mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Maidah. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala ngadauh bal qalu balik tangan dika. Balik mereka berkata qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Ucapkan maranehana ina saestuna kami wajadna geus manggihan kami kabeh aba'ana kana bapak-bapak kami ala ummatin kana umat wa inna saestuna kami ala atharihim dina bekas atau tapak lacak si aba eta muhtaduna menang pituduh. Jadi mereka berkata sesungguhnya kami wajadna mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama ala ummatin menganut suatu agama. Jadi wa inna ala atharihim dan sesungguhnya kami termasuk orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Itu bahasan ijtihad. Jadi ini salah satu usul fikih bi'tibaril masalah. Jadi masalah usul fikih itu diantaranya mujtahid. Di samping dalil fikih ijma itu dalil fikih ijmali dan turukul istinbat metode pengambilan hukum. Satu lagi yaitu mujtahid. Nah ini sampai kita mujtahid. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada bahasan yang kedua yaitu fil qawaidul fiqhiyah pada kaidah fikih. Nah usul fikihnya sampai di sini. Sampai di sini ya. Nanti al-qismus tsani fil qawaidul fiqhiyah pada kaidah-kaidah fikih. Ini menarik sekali ya. Ini menarik sekali. Kalau di dalam al-wajiz fi usul fikih ini di preambul atau di muqaddimah di bab awal dijelaskan. Nanti ada wazifah atau tugas-tugas mujtahid apa, tugas-tugas seorang faqih bagaimana. Silahkan nanti di cardnya saya lampirkan kartu yang berkaitan dengan tugas faqih atau wadhaiful faqih, wadhaiful mujtahid.